Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Andi Muhammad Hidayat dari kelas 2 ANPDD Bone, jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Ujung Pandang. Di sini saya merekam video ini dengan tujuan untuk memenuhi nilai UTS dan nilai UAS pada mata kuliah perpajakan. Adapun beberapa penjelasan atau materi yang ingin saya bahas, yang pertama mengenai pengertian pajak dan perbedaan antara pajak dan retribusi. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang oleh wajib pajak berupa badan atau orang yang memiliki atau bersifat memaksa sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku, yang dimana imbalan tidak dirasakan secara langsung dan tujuan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun perbedaan antara pajak dan retribusi itu sendiri yakni terletak pada imbalan yang diperoleh, yakni pada pajak kita tidak dapat merasakan imbalan secara langsung apabila kita membayar pajak kita. Pembayaran pajak kita tidak merasakannya secara langsung, melainkan kita dapat menikmati dari hasil pembayaran pajak kita secara jangka panjang. Sedangkan retribusi merupakan suatu pungutan yang diberikan kepada pemerintah karena kita menggunakan fasilitas yang telah disediakan, sehingga kita dapat merasakan secara langsung manfaat ataupun imbalan dari pembayaran retribusi tersebut. Itulah perbedaan antara pajak dan retribusi. Yang kedua merupakan mengenai NPWP atau nomor pajak wajib pajak, yang dimana NPWP merupakan suatu sarana administrasi perpajakan yang dikenal atau sebagai fungsi untuk pengenal atau tanda pengenal ataupun identitas dari wajib pajak itu sendiri dalam melaksanakan atau menjalankan hak-hak ataupun kewajiban-kewajiban mengenai perpajakan. Yang ketiga yakni mengenai SPT atau surat pemberitahuan, yang dimana SPT atau surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk menghitung atau memperoleh perhitungan dan atau pembayaran pajak dan atau pembayaran pajak dan atau objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kekayaan ataupun kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undang perpajakan yang berlaku. Ataupun secara singkatnya, SPT merupakan suatu media yang menyampaikan atau yang memperoleh, suatu media yang diperoleh berdasarkan pajak atau hasil pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak itu sendiri. Adapun perbedaan antara SPT masa dan SPT tahunan, yakni pada SPT masa merupakan suatu surat pemberitahuan yang berlaku secara satuan massa dalam suatu kesatuan massa, dalam artian SPT massa merupakan hasil pelaporan atau melaporkan dari pungutan atau pemotongan berdasarkan pajak dari orang lain. Sedangkan untuk SPT tahunan merupakan suatu pelaporan atau melaporkan penghasilan dari penghasilan diri itu sendiri atau individu itu sendiri, sehingga dilakukan suatu pemberitahuan, surat pemberitahuan secara satuan pajak, satuan tahun pajak. Adapun konsekuensi bagi orang-orang yang terlambat membayarkan pajaknya ataupun tidak membayarkan pajaknya, yakni menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Peraturan Umum Perpajakan. Dalam undang-undang tersebut terdapat dua sanksi, yakni pertama sanksi administrasi dan yang kedua sanksi pidana.
Sanksi administrasi terbagi 3. Yang pertama denda, yang kedua bunga, dan yang ketiga kenaikan. Ketiga sanksi tersebut diberikan sesuai dengan pelanggaran yang berlaku. Untuk sanksi denda dikenakan untuk suatu pelanggaran pelaporan. Sanksi kenaikan untuk pelanggaran khusus, semisal pemalsuan data. Dan untuk bunga merupakan suatu sanksi yang diberikan apabila keterlambatan. Adapun sanksi pidana terbagi 3, yakni sanksi denda, yang kedua pidana, yang ketiga kurungan. Sanksi pidana dilakukan apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan bagi negara itu sendiri. Selanjutnya, mengenai pajak penghasilan, yang dimana PPh atau pajak penghasilan merupakan suatu pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang berdasarkan atau dikarenakan adanya penghasilan atau penghasilan yang diterima ataupun diperoleh dalam satuan pajak, sehingga wajib pajak wajib memberikan atau mengeluarkan pajaknya tersebut. Adapun perbedaan antara PPh badan dan PPh orang pribadi terletak pada wajib pajak itu sendiri. Pada PPh badan merupakan suatu pajak penghasilan yang dikeluarkan oleh wajib pajak badan, semisal bendahara, dalam hal ini bendahara pemerintah, pelaksanaan kegiatan, dan badan-badan lainnya. Sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi merupakan suatu wajib pajak atau pajak penghasilan yang dikeluarkan oleh wajib pajak pribadi. Dalam hal ini suatu individu atau pisah harta dan lain-lainnya sesuai dengan wajib pajak orang pribadi. Materi selanjutnya mengenai PPN atau pajak pertambahan nilai. PPN merupakan suatu pajak pertambahan nilai yang dapat diartikan suatu pajak atau pungutan yang dikenakan berdasarkan semua proses produksi ataupun distribusi. Dalam hal ini PPN ditujukan kepada atau dibayarkan oleh konsumen akhir ataupun pembeli. Yang selanjutnya ataupun yang terakhir mengenai PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah, merupakan pajak yang ditujukan atau dikenakan berdasarkan suatu penggolongan suatu barang yang tergolong mewah, yang dimana dilakukan oleh produsen atau pengusaha dalam melaksanakan atau menjalankan atau mengimpor barang tersebut untuk keperluan atau tujuan usahanya. Adapun untuk contoh-contoh mengenai penyelesaian pasal PPh pasal 21, 22, dan 23 akan dibahas setelah ini. Jadi saya harap berdasarkan apa yang telah saya jelaskan, kami semua terkhusus saya paham akan apa yang telah dijelaskan dan dapat menjadi ilmu bagi kita semua. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, dan terima kasih telah menonton video ini hingga akhir video, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Baik, ini merupakan contoh soal dari PPh pasal 21. Adapun soalnya yakni Sri Mulyani, pegawai PT Ananda Merdeka, menikah anak 1, memperoleh gaji 7.900.000 per bulan. Tunjangan-tunjangan sebesar 2 juta sebulan. PT Ananda Merdeka mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja, premi jaminan kecelakaan kerja, dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja, jumlah masing-masing 0,50% dan 0,50%
30% dari gaji. PT Ananda Merdeka menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji. Sedangkan Sri Mulyani membayar iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji setiap bulan. Selain itu, PT Ananda Merdeka membayar iuran pensiun untuk Sri Mulyani ke dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar 100.000, sedangkan Sri Mulyani membayar iuran pensiun sebesar 50.000. Jadi, untuk mengerjakan soal ini, yang pertama, kita mengetik angka 7.900.000, angka ini pada bagian gaji 7.900.000. 7.900.000 diambil dari soal yang mengatakan bahwa memperoleh gaji 7.900.000 per bulan. Selanjutnya, pada soal terdapat tunjangan-tunjangan sebesar 2 juta, sehingga pada penghasilan bruto, yakni tunjangan dan honor lainnya, kita mengetik angka 2 juta. Diambil dari soal. Selanjutnya pada soal mengatakan terdapat premi jaminan kecelakaan kerja, premi jaminan kematian yang dibayar oleh pemberi kerja, serta jaminan sosial tenaga kerja yang dimana masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. Sehingga dari premi asuransi kerja dapat diperoleh dari 0,50 atau 0,5% dikali dari besarnya gaji yang ada kali 7.900.000 menghasilkan 39.500. Selanjutnya penerimaan dalam bentuk natura pemotongan PPJ pasal 21 itu tidak ada pada soal. Jadi lanjut ke soal yakni mengenai jaminan kematian yang dibayar sebesar 0,30% atau 0,33 dari 0,3 dari besarnya gaji. Jadi 0,3% dikali 7.900.000 hasilnya yakni 23.700. Sehingga total dari penghasilan bruto adalah penjumlahan dari gaji, besarnya gaji, total tunjangan, premi asuransi, dan jaminan kematian merupakan penjumlahan dengan hasil 9.963.200 rupiah. Adapun pada soal dikatakan bahwa Sri Mulyani membayar iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji setiap tahunnya. Jadi, untuk mendapatkan hasil dari pensiun atau THT atau JHT merupakan 2% dikali dari gaji 7.900.000. Maka menghasilkan nilai 158.000. Adapun untuk biaya jabatan, yakni Sri Mulyani memegang suatu jabatan sebagai suatu pekerja, ia memiliki suatu jabatan di kantornya, yang dimana biaya jabatan merupakan 5% dari gaji atau jumlah penghasilan bruto, yang dimana 5% dari penghasilan bruto yakni 5% dikali 9.963.200 rupiah menghasilkan 498.160 rupiah. Dengan catatan apabila hal tersebut melebihi dari 500.000 maka yang diambil adalah 500.000. Tapi berhubung 5% dari penghasilan bruto tersebut tidak melebihi, maka yang diambil adalah
5% dari gaji atau penghasilan bruto, yakni Rp498.160. Selanjutnya pada soal Sri Mulyani membayar iuran pensiun sebesar 50. Jadi 50.000 dimasukkan dalam hal pengurangan untuk mengurangi jumlah perhitungan nantinya. Adapun total jumlah pengurangan yakni penjumlahan dari biaya jabatan, biaya pensiun, serta iuran pensiun yang ia bayarkan. Adapun totalnya yakni Rp706.160. Sehingga dari perhitungan tersebut dapat dihasilkan penghasilan neto sebulan, yakni pengurangan dari jumlah penghasilan bruto dikurang jumlah pengurangan, sama dengan Rp9.257.040. Adapun penghasilan neto setahun yakni penghasilan neto sebulan dikali 12 dengan hasil Rp111.084.480. Adapun PTKP yakni pada soal mengatakan bahwa Sri Mulyani pegawai PT Ananda Merdeka menikah anak 1. Di sini diasumsikan bahwa ia hanya menunjang atau memiliki PTKP sebesar 54 juta rupiah. Sehingga dari hal tersebut dapat dihasilkan PKP dari pengurangan penghasilan neto setahun dikurang PTKP dengan hasil Rp57.084.480. Setelah diperoleh hasil tersebut, setelah diperoleh PKP setahun, maka kita akan pindah untuk mengetahui besarnya PPh terutang dengan cara seperti ini, di mana PKP yang diperoleh oleh Sri Mulyani merupakan Rp587.084.480, sehingga sesuai dengan yang telah dipelajari yakni pada pasal 17 menerangkan bahwa untuk penghasilan yang sampai dengan 50 juta dikenakan persentase sebesar 5%, sehingga di sini kita mengetik 50 juta dan untuk mendapatkan hasilnya atau pajak yang didapat yakni 50 juta dikali 5%, sehingga menghasilkan 22.500.000. Selanjutnya dari sisa tersebut terdapat sebesar 7.084.480. Hal tersebut merupakan sisa dari PKP yang ada. Jadi jumlah tersebut dikalikan sebesar 15% menghasilkan Rp1.062.672. Sehingga besar PKP merupakan penjumlahan antara seluruh dari pajak yang dikenakan.
Adapun jumlahnya yakni 3.562.672 rupiah, sehingga hasil tersebut merupakan jumlah PPh 21 terutang. Sehingga dari penghasilan tersebut itu merupakan suatu penghasilan per tahun. Untuk mengetahui PPh 21 yang dipotong per bulan sebesar jumlah PPh 21 per tahun dibagi 12 menghasilkan 296.889 rupiah. Jadi itulah contoh pengerjaan dari soal PPh pasal 21. Kita akan lanjut ke PPh pasal 22. Selanjutnya, kita masuk ke dalam contoh soal PPh pasal 22 dengan soal 1A. PT MNO mengimpor sebuah mesin dengan harga $10.012. Adapun biaya masuk sebesar 20%, insurans sebesar $2.009 dan freight sebesar $8.014. Adapun kurs KMK ditetapkan sebesar Rp14.000 per US dollar. PT MNO diketahui memiliki angka pengenal impor API. Jadi, hitunglah nilai cost insurance freight atau chief, B nilai impor, dan C itu PPh terutang. Dan soal 1B itu PT PQR importer lain juga melakukan hal yang sama dengan PT MNO, akan tetapi PT PQR tidak memiliki API atau angka pengenal impor. Berapakah PPh pasal 22 yang terutang? Sebelum itu kita akan mengerjakan atau menuliskan hal-hal yang diketahui sebelumnya. Yang pertama, harga beli. Dari harga beli pada soal tertera bahwa harga beli sebesar $10.012, insurans sebesar $2.009, freight sebesar $8.014, sehingga total dari keseluruhan tersebut merupakan sejumlah $20.034. Adapun pada soal diketahui bahwa biaya masuk dan kurs sebesar 20% dan 14.000. Jadi untuk mendapatkan chief atau cost insurance freight dengan rumus dalam kurung harga beli tambah insurance tambah freight dikali kurs rupiah, dengan hasilnya yakni di mana harga beli ditambah insurance tambah freight merupakan hasilnya yakni merupakan $20.034 dan dikali dengan Rp14.000 akan menghasilkan nilai sebesar Rp280.481.600. Adapun dari hasil tersebut dikalikan sebesar 20% dari biaya masuk, sehingga hasilnya yakni 20% dari chief tersebut sebesar Rp56.096.320, sehingga total atau nilai impor yang didapatkan sebesar penjumlahan antara biaya masuknya 20% dari biaya masuk dan chief yakni Rp336.577.920. Dari hal tersebut telah diketahui
nilai cost insurance freight atau chief dan nilai impor, sehingga kita mencari PPh terutang pasal 22, yang dimana pada PPh terutang pasal 22, apabila suatu perusahaan memiliki angka pengenal impor atau API, maka dikenakan biaya sebesar 2,5%, sehingga pajak terutang PPh pasal 22 diperoleh dari 2,5% dikali nilai impor. Jadi 2,5% dikali nilai impor sebesar 336.577.920 menghasilkan 8.414.448 rupiah. Sedangkan untuk soal 1B, dengan hal yang sama, PT PQR tidak memiliki API, angka pengenal impor, sehingga dikenakan tarif atau persentase sebesar 7,5%. Sehingga pajak terutang PPh pasal 22 pada atau terhadap PT PQR yang tidak memiliki API yakni 7,5% dikali nilai impor, yang dimana nilai impor sebesar 336.577.920, sehingga menghasilkan nilai sebesar 25.243.344 rupiah. Ini adalah contoh soal dari PPh pasal 22. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal PPh pasal 23. Baik, selanjutnya kita ke contoh soal PPh pasal 23. Yang pertama, perhitungan PPh pasal 23 atas dividen. Soalnya yakni yang pertama, pada 10 Mei 2015 PT Dahlia mengumumkan akan memberikan dividen melalui rapat umum pemegang saham atau disingkat RUPS, dan melakukan pembayaran dividen tunai kepada PT Melati sebesar Rp38.892 yang melakukan penyertaan modal sebesar 15%. Sehingga untuk PPh pasal 23 ini dapat diperoleh dari 15% yang telah tertera pada soal, yakni penyertaan modal sebesar 15% dikali dengan pembayaran dividen yang dibayarkan oleh PT Melati, sehingga PPh pasal 23 yakni 15% dari Rp30.088.892, sehingga hasilnya yakni 4.513.333,8 rupiah. Adapun saat terutang akhir bulan dilakukan pembayaran yaitu pada tanggal 31 Mei 2015, saat penyetoran paling lambat yakni 10 Juni 2015, dan saat pelaporan paling lambat 20 Juni 2015. Selanjutnya, soal kedua, perhitungan PPh pasal 23 atas royalti. Yang dimana pada soal, pada 2 Agustus 2014 PT Mawar membayar royalti kepada Tuan Zainuddin sebagai penulis buku sebesar Rp4.510.000. Tuan Zainuddin telah mempunyai NPWP 01.444.2.987.000. Adapun jawabannya yakni pada PPh pasal 23 atas royalti, yakni diketahui bahwa atas royalti secara umum adalah 15% dari pembayaran royalti. Jadi PPh pasal 23 sama dengan 15% dari pembayaran royalti sebesar 4.510.000
sehingga dihasilkan nilai sebesar 676.500. Adapun saat terutang akhir bulan dilakukan pembayaran yaitu pada tanggal 31 Agustus, saat penyetoran paling lambat 10 Agustus 2014, dan saat pelaporan paling lambat 20 Agustus 2014. Dan soal yang ketiga soal yang terakhir atau contoh soal yang terakhir pada PPh pasal 23, yakni perhitungan atas bunga obligasi. Yang dimana pada soal pada tanggal 3 Januari 2015, PT Sejahtera melakukan pembayaran bunga obligasi kepada PT Damai Sentosa sebesar Rp78.890. Obligasi tersebut tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, sehingga dapat diketahui bahwa besarnya persentase yakni pada bunga obligasi yakni 15%. Jadi PPh pasal 23 yakni 15% dari besarnya bunga obligasi yakni 75.088.890 sehingga menghasilkan nilai sebesar 11.263.333.4 rupiah. Adapun saat terutang akhir bulan dilakukan pembayaran yaitu pada tanggal 31 Januari 2015, saat penyetoran paling lambat 10 Januari 2015 mohon maaf di sini salah ketik, dan saat pelaporan paling lambat 20 Januari 2015. Di sini pun salah ketik, mohon maaf sebelumnya. Sehingga dari ketiga contoh soal atas PPh pasal 23 itu merupakan cara penyelesaian atau cara perhitungan dari PPh pasal 23 atas dividen, royalti, dan bunga obligasi. Demikian pemaparan atau penjelasan singkat mengenai contoh-contoh soal mengenai PPh pasal 21, 22, dan 23. Semoga apa yang telah saya jelaskan dapat dipahami sehingga dapat bermanfaat di kemudian hari. Terima kasih.